lucu sekali, Ustaz. Bolehkah tidur pada siang hari saat puasa? Jadi tidur terus gitu. Jadi seperti beruang yang berhibernasi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih berada di bulan Ramadan, di bulan dimana kita harus berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Dan di bulan Ramadan ini kita masih bersama Ustaz yang hari ini, tema hari ini yaitu yang membatalkan puasa. Nah ini alhamdulillah Ustaz, bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Puasanya Ustaz? Lancar. Alhamdulillah. Semoga lancar sampai akhir, dituntaskan, kita ketemu lagi di Ramadan selanjutnya. Ini setelah di episode yang lalu kita berbicara tentang apa sih yang membatalkan, apa sih larangan dalam berpuasa. Nah, larangan itu kan pastinya hal-hal yang perlu dihindari. Baik itu larangan itu baik yang bisa membatalkan puasa dan yang menghilangkan, mengurangi pahala puasa. Jadi sekarang titik poinnya adalah yang membatalkan puasa. Ini pertanyaannya ini sebenarnya lucu sekali, Ustaz. Bolehkah tidur pada siang hari saat puasa? Jadi tidur terus gitu. Jadi seperti beruang yang berhibernasi gitu. Jadi tidur, dengar adzan bangun. Kelelawar. Iya. Jadi tidur, kemudian dengar adzan, wudu, sholat ke masjid, mungkin tidur lagi, menunggu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Karena kan bagi para pekerja ya, bagi para pekerja itu pekerjaan itu mungkin sangat melelahkan. Sehingga tidur itu adalah obat. Jadi bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita lihat dulu hadis yang berkaitan dengan ini dulu. Karena ada hadis populer. Di antaranya hadis naumun shaimun ibadah. Nah, ini terkenal. Naumun shaimun ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Masya Allah ya, indah sekali ya, Masya Allah. Saya sangat suka. Iya, Masya Allah. Tapi perlu kita ketahui bersama, ternyata ya beberapa keterangan yang kami dapati bahwasanya hadis ini ternyata masuk dalam bab hadis doi. Oh, hadis yang lemah, Masya Allah. Nih, kalaupun hadis ini benar, kalaupun hadis ini mungkin derajatnya hasan atau apalah, boleh pakai hujah misalnya, boleh dijadikan hujah misalnya saja. Tapi keterangan yang kami dapati itu hadis ini doi. Kalaupun dia memang bisa dijadikan hujah begitu, maka maknanya bukan begitu. Maknanya itu bukan tidur terus untuk dapat pahala. Begitu. Tapi makna yang benar itu adalah tidak tidur saja itu bernilai pahala. Tidur saja itu bernilai pahala, apalagi tidak tidur. Nah, begitu. Memahaminya begitu, yang benar memahaminya. Begitu. Jangan, wah ini tidur saja berpahala, tidur wae, katanya. Turun. Pada gibah, Ustaz. Nah, betul. Nanti beda konteks kalau dia menghindari ghibah, menghindari melakukan yang sia-sia. Aku turu wae, itu insya Allah khair. Insya Allah masih khair begitu. Maka hal ini kembali kepada innamal a'malu binniyat. Ada memang beberapa pilih sepuh begitu ya, biasanya yang sudah sepuh itu untuk aktivitas dia memang berat begitu. Baca Quran nggak tahan lama. Nah kayak gitu ya, baca Quran untuk sepuh ya. Iya, untuk sepuh dalam satu kondisi seseorang, maka dia setelah
aktivitas sejenak, dia tidur begitu. Kemudian dia bangun lagi, aktivitas lagi, tidur lagi begitu. Maka ini masih dibenarkan. Maka innamal a'malu binniyat, niatkan tidurnya kita itu pun kita niatkan. Niatnya untuk apa? Di antara niat yang baik itu kan niat supaya nanti malam kuat tahajudnya. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz, berarti kita diperbolehkan untuk tidur siang, tapi tidak medley begitu ya. Betul, di batas kewajaran lah. Iya, batas kewajaran, karena memang di bulan Ramadan itu malam hari itu kita memang ada aktivitas malam dan ada ibadah malam. Jadi ketika terasa mengantuk, begitu diperbolehkan untuk tidur, tetapi sebisa mungkin untuk tidak medley atau terus menerus. Nah, ini untuk Pak Sutri nih Ustaz. Oh, Masya Allah. Iya, Pak Sutri. Iya, Pak Sutri. Apalagi kalau Pak Sutri yang baru. Yang baru-baru. Pak Sutri yang baru kadang-kadang masih belum bisa menahan, meskipun sebenarnya itu hanya biasa saja. Ini pertanyaannya ini, apakah berciuman suami istri saat puasa membatalkan puasa? Ya, Masya Allah. Ribon Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya pertanyaan ini mungkin dipandang di beberapa tempat tabu atau apa. Tapi ini penting Ustaz, tapi ini agama edukasi, Islam, betul. Agama Islam itu kalau ini ilmu maka perlu disampaikan dan perlu kaum muslimin itu tahu begitu. Baik, berkaitan dengan ini ya. Orang yang berpuasa itu walaupun dia puasanya puasa Ramadan lagi kan, puasa yang wajib, maka boleh tidak dia berciuman, mungkin berpelukan, pegangan tangan begitu kepada istrinya, boleh tidak? Maka jawaban gampangnya itu boleh, asalkan ada asalnya ini ada catatannya, ada catatannya, tapi itu tidak sampai mengeluarkan air mani. Jadi bercumbu. Hal ini kan artikan babnya bab bercumbu dengan istrinya begitu. Bab bercumbu dengan istri ini di bulan Ramadan itu boleh selama tidak sampai jima, sampai berhubungan suami istri. Kalau sekedar ciuman begitu, rasa sayang kepada istri, pamitan pergi, pegang tangan, ciuman, sebatas itu saja dan tidak sampai keluar air mani, insya Allah dalam beberapa materi-materi fikih itu masih dibolehkan dan tidak mengapa. Begitu. Yang penting tidak ada hasratnya, tidak ada nafsu. Tidak ada nafsu. Gitu. Maka mari kita lihat dulu penjelasan dari beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ini. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yukbalu wa yubashiru wa huwa shaim. Nah ini, wa kana amlakum liirbihi. Atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mencium dan mencumbu istrinya, sedangkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berpuasa. Begitu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Nah, begitu. Kan ada catatannya di sana. Dari Jabir bin Abdullah dari Umar bin Khattab, beliau berkata, pada suatu hari aku rindu dan ada hasratku muncul. Maka aku menemui istriku padahal aku sedang berpuasa. Maka aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku berkata, hari ini aku telah melakukan satu kesalahan, melakukan sesuatu yang merupakan tidak boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Begitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang kamu lakukan? Maka beliau menjawab, aku telah mencium istriku, aku telah mencumbu istriku. Maka beliau menjawab, bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa, kemudian kamu berkumur-kumur? Maka aku menjawab, seperti itu tidak mengapa.
Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, lalu apa masalahnya? Artinya itu sama dengan kumur-kumur ketika puasa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dikuatkan lagi satu hadis ya, baru dikuatkan dengan satu hadis yang lain lagi. Ya. Apa yang diperbolehkan bagi seorang terhadap istrinya ketika puasa? Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menjawab, segala sesuatu boleh kecuali jima. Segala sesuatu boleh, mencumbui istri boleh, kecuali berhubungan badan suami istri. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Lupa pulang dari pasar atau pulang dari kegiatan atau pulang dari beraktivitas, kemudian minum agak puas lah Ustadz, jelekek gitu. Ya. Kemudian bagaimana puasa kita? Apakah seterusnya kita bakal batal seharian? Ya sudahlah batal, atau memang puasa lagi atau seperti apa?